Dengan kandasnya Australia di babak 32 besar dan sebelumnya Jepang, saudara-saudara. Dan sebelumnya lagi 7 negara Asia kandas terhenti di fase grup Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Kekhawatiran terbesar saya adalah nanti kuota untuk negara-negara Asia di Piala Dunia berikutnya 2030 itu akan dikurangi. Kalau itu terjadi, saudara-saudara, maka kesempatan Indonesia lolos itu semakin berat. Apalagi kesempatan Malaysia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Piala Dunia 2026 sudah memasuki babak fase knockout. Babak 32 besar sudah dilewati ya. Pertandingan terakhir itu hari Sabtu pagi, saudara-saudara. Sabtu dini hari dan Sabtu pagi 3 pertandingan sudah dilewati, dan salah satunya adalah Australia. Australia yang mengikuti jejak Jepang tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Australia secara stupid, secara konyol kalah dalam adu penalti melawan Mesir. Sebelumnya Jepang itu kalah secara dramatis. Wah, kalau Jepang itu dramatis sekali, saudara-saudara. Menit ke-95 gol, menit ke-96 pertandingan berakhir additional time-nya. Dan ini Australia kalah lewat adu penalti setelah kesalahan, menurut saya kesalahan strategi dari pelatih Tony Popovich yang mengganti kipernya itu siapa Beach itu dengan Matthew Ryan. Nah, dia mau mengikuti meniru taktiknya Louis Van Gaal di Piala Dunia 2014. 2014 ketika Belanda di perempat final lawan Costa Rica, dia mengganti Jasper Cillessen yang posturnya agak sedikit lebih pendek dengan Tim Krul, tetapi bedanya waktu itu Tim Krul mampu menggagalkan 2 tendangan penalti Costa Rica. Sementara sekarang ini Matthew Ryan di Australia ini sama sekali tidak mampu menggagalkan tendangan penalti Mesir. Bahkan 2 penendang Australia, siapa itu, Harry Souttar dan satu lagi itu yang pemain muda itu melebar. Bukan lagi ditepis oleh kipernya Mesir ya, bukan. Tapi terbang jauh, mistar. Jauh melewati mistar. Dan ini adalah kalah 2-3 setelah imbang 1-1. Itu pun gol penyama kedudukan Australia itu bunuh diri, si Hani pemain dari Mesir itu. Berarti Hani menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak 2 gol bunuh diri. Sebelumnya Hani di fase grup juga mencetak gol bunuh diri, saudara-saudara. Dan ini kekalahan Australia dari Mesir setelah sebelumnya Jepang dari Brasil ini melengkapi penderitaan Asia, kegagalan Asia. Kita harus mengatakan seperti itu, kegagalan tim-tim Asia, negara-negara Asia bersinar, membuat kejutan di Piala Dunia 2026, saudara-saudara. Kegagalan Asia ini tentu saja mengecewakan sekali kalau kita bandingkan dengan Afrika. Afrika itu udah hampir semuanya lolos ke babak 32 besar kecuali si Tunisia, kemudian bahkan Afrika Selatan pun dia bisa lolos. Afrika Selatan yang sebelumnya tidak punya peluang itu mampu lolos. Republik Demokratik Kongo, bahkan Cape Verde baru saja lawan Argentina, luar biasa, saudara-saudara, gokil. Lawan juara dunia itu mereka pantang menyerah. Small country, big dream, refuse tulus, menolak kalah. Itu mereka 2 kali menyamakan kedudukan, kemudian akhirnya
perpanjangan waktu kalah juga. Jadi ini luar biasa jika dibandingkan dengan wakil Afrika itu Asia nothing, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan wakil Oseania ya lebih bagus Asia. Karena satu-satunya wakil Oseania Selandia Baru kalah juga di fase grup. Kemudian dibandingkan CONCACAF, Amerika Utara, Tengah dan Karibia sebagai tuan rumah juga nothing in Asia ini, karena di CONCACAF itu 3 negara tuan rumah semuanya melaju ke babak 32 besar. Bahkan lewat lagi mereka. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mampu tembus sampai ke babak 16 besar. Ini kan menunjukkan peta persaingan di luar Asia itu luar biasa. Kemajuan sepak bola di Afrika, di Amerika Tengah, Utara, Karibia itu bagus sekali saudara-saudara. Dan ini terbukti, bayangin 9 wakil Asia, 9 wakil ya, hanya Jepang dan Australia yang ke-32 besar. Selebihnya Korea, Arab Saudi, Uzbekistan, Qatar, Irak, Iran, Jordania. Siapa lagi? Itu 7. Itu terhenti di fase grup. Bahkan Qatar yang 4 tahun lalu menjadi tuan rumah itu menjadi pembantaian ketika bertemu dengan Kanada. Pemainnya kasar, pemainnya berbuat curang, bikin patah pemain Kanada Ismail Kone. Kemudian setelah kalah di akhir pertandingan ribut-ribut. Irak juga sama saja. Irak yang kita tahu Spartan, mainnya kenceng, larinya kenceng, keras main di kualifikasi. Ternyata juga ketika tampil di sini tidak bisa ngapa-ngapain. Jordania juga sama. Jordania yang dalam 4-5 tahun terakhir menjadi kuda hitam di sepak bola Asia juga tidak bisa berbicara banyak, tidak bisa berbuat banyak. Apalagi Indonesia kalau ikut Piala Dunia. Kecemasan saya, kekhawatiran saya dengan hasil buruk tim-tim dari Asia ini di Piala Dunia kali ini nanti kekhawatiran utama saya itu bisa saja berdampak pada kuota Asia di Piala Dunia berikutnya. Seperti yang saudara-saudara ketahui, 2030 itu Piala Dunia digelar di Portugal, Spanyol, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. 6 negara. 6 negara ya. Pesertanya masih sama seperti yang sekarang ini. Jumlahnya walaupun ada rumor akan dinaikkan menjadi 64 negara. Tetapi 64 negara itu belum pasti. Itu masih dalam wacana. Bayangin kalau tuan rumahnya ada 6. Berarti kan 6 tuan rumah itu kan mau tidak mau otomatis harus diakomodasi untuk lolos ke Piala Dunia otomatis. Nah, berarti akan ada berkurang. Kuotanya berkurang 3. Karena musim ini, tahun ini 3. Kalau berkurang 3 ya bisa jadi 3 itu dikurangi dari Asia. Bisa jadi dikurangi dari Asia, dari tadinya 9 jadi 6. Kalau Asia dikurangi kan otomatis persaingan untuk memperebutkan kue yang sedikit itu akan besar. Dan peluang Indonesia juga akan semakin berat saudara-saudara untuk lolos ke Piala Dunia 2030 dengan kalau kalau FIFA memutuskan untuk mengurangi kuota. Karena kalau menambah kuota, memberikan kuota juga percuma karena prestasinya tidak bagus. Jadi kuota Piala Dunia itu diberikan kepada konfederasi itu berdasarkan performa di masing-masing tim konfederasi itu ketika bermain di Piala Dunia. Semakin performanya bagus ya otomatis dia jumlahnya semakin banyak. Semakin dia sedikit ya berprestasinya jelek ya berkurang. Oseania tadinya sempat 2, sekarang jadi 1 plus playoff kan kalah Kaledonia itu. Tahiti apa Kaledonia ya itu. Jadi kayak begitu. Asia juga punya potensi. Asia dulu cuma ada 4, sempat 2, 4, kemudian naik jadi 6, kemudian prestasinya lumayan ditambah jadi 9. 9 berarti 8 plus playoff 1. Nah itu kemudian sekarang ya dengan kondisi seperti ini saya nggak tahu saudara-saudara. Saya nggak tahu ya itu terserah FIFA nanti apakah mereka masih memberi kepercayaan kepada Asia untuk mendapatkan kuota yang banyak untuk ikut Piala Dunia atau kuotanya dikurangi mengingat
hanya ada 2 tim dari Asia, Australia dan Jepang yang tampil di babak 32 besar dan itu pun terhenti. Jadi tidak akan ada tim dari Asia yang bisa tembus 16 besar, perempat final, semifinal, final, apalagi juara. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa prestasi negara-negara Asia bisa sangat jelek di Piala Dunia 2026 ini? Nah, ini yang perlu kita jawab. Dan menurut analisis saya, menurut keyakinan saya, dan ini sudah saya ungkapkan di edisi sebelumnya, bahwa negara-negara Asia, AFC ini gagal menurut saya, gagal membuat kompetisi di internal AFC sendiri, baik di level negara, Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, atau apapun yang berada di level negara di Asia ini, itu kompetitif. Begitu pula dengan di level antar klub Asia, itu tidak kompetitif. Jadi terlihat sekali di sini bahwa Asia, AFC itu kecenderungannya hanya memikirkan fulus, hanya memikirkan duit, hanya memihak segelintir negara, khususnya kita sebut aja lah, nggak usah malu-malu, khususnya Arab Saudi dan Qatar. Itulah mengapa tidak muncul persaingan yang fair, tidak muncul persaingan yang sehat, tidak muncul kompetisi yang jujur, yang adil, yang merata, yang bermanfaat bermanfaat bagi Asia, bagi negara-negara Asia, bagi tim-tim di Asia, baik negara maupun klub. Karena keberpihakan kepada Arab Saudi dan Qatar yang jelas itulah membuat banyak kecemburuan, membuat orang jadi malas untuk bersaing di situ, karena sudah tanpa bertanding pun sudah tahu pasti Arab Saudi, Qatar, baik negara maupun klubnya itu akan menjadi prioritas. Itu bisa terlihat jelas lah saudara-saudara. Saudara tahu sendiri kualifikasi putaran keempat mainnya di mana? Arab Saudi mainnya di Qatar. Tuan rumah turnamen besar sekarang mainnya di Arab Saudi dan di Qatar. Bahkan Liga Champion Asia Elite perempat final yang di mana-mana di Eropa itu home and away, di Copa Libertadores home and away, bahkan di Afrika home and away. Itu sekarang menjadi terpusat dan pertandingannya terpusat di Arab Saudi. Itu kan konyol. Jadi secara tidak langsung itu aspek ketidakadilan di situ muncul. Nah, itulah yang membuat kompetisi di Asia ini tidak menarik lagi. Dan ketika kompetisi tidak menarik dan tidak kompetitif, maka ini akan gagal menghasilkan tim yang kompetitif. Dan jangan lupa, penghargaan pemain terbaik di Asia pun itu hanya mempertimbangkan pemain-pemain Asia yang bermain di Asia. Tidak mempertimbangkan pemain-pemain Asia yang bermain di Liga Premier Inggris, di Eredivisie, di Ligue 1, di La Liga, di MLS, di Primera Division Argentina. Kayak begitu enggak. Jadi ini kan sesuatu yang aneh sekali, dan itu dampaknya sudah mulai terasa di Piala Dunia kali ini dengan buruknya performa tim-tim Asia karena tidak ada daya saing sejak awal di dalam internal Konfederasi Sepak Bola Asia itu sendiri. Gimana saudara-saudara? Ya, solusinya kembalikan persaingan seperti dulu. AFC menciptakan persaingan yang kembali sehat seperti dulu. Baik persaingan secara di lapangan maupun persaingan dalam hal menjadi tuan rumah. Uang itu penting. Di mana-mana uang itu penting. Kita nggak bisa menafikan uang itu penting. Tetapi uang bukan yang utama. Dalam sepak bola, dalam olahraga, sportivitas, fair play, kejujuran, keadilan, itulah yang utama. Prinsip-prinsip olahraga itulah yang saya tidak melihat ada di AFC saat ini. AFC hanya memikirkan duit. Fulus, siapa yang bisa membayar duit, punya duit lebih banyak, dialah yang mendapatkan keuntungan. Jadi tuan rumah, Anda lihat tuan rumah piala apa itu? U23 selalu di Arab Saudi, berapa lagi di Qatar, nanti ini ada U20 kalau nggak salah di Cina. Kayak begitu itu kan nggak fair. Jadi itulah nggak fair dan itu akan cenderung untuk menguntungkan tuan rumah Piala Liga Champion Asia Elite seperti yang saya bilang tadi. Dan sistem pembagian drawingnya juga tidak berdasarkan merit system. Ini lebih berdasarkan koncoisme, KKN, kolusi dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kok kayak di Konoha ya? Jangan-jangan AFC ini terinspirasi dari pejabat-pejabat di Konoha ini. Itu jadi
Itu karena gagal membuat kompetisi yang kompetitif, maka outputnya itu keluarnya itu juga buruk. Nah, maka dari itu harus dikembalikan. Dulu itu AFC bisa kompetitif di Piala Dunia. Arab Saudi pernah tembus sampai ke fase knockout di tahun 94. Korea pernah sampai ke semifinal, Jepang juga perempat final. Kemarin itu waktu di Piala Dunia sebelumnya ngalahin sempat ngalahin Spanyol kalau nggak Jerman. Nah, kayak begitu. Korea Selatan dulu sempat ngalahin Jerman. Jadi ini anomali lah, anomali, dan memang harus dicarikan solusi. AFC harus berubah, harus berbenah. Karena kalau kompetisi di internal AFC sendiri itu kacau, tidak menghasilkan yang kompetitif, tidak fair, tidak sportif, tidak jujur, ya bagaimana dia mau keluar? Contohlah Afrika itu loh. Afrika itu dia fair sekali, mereka konfederasi sepak bola Afrika. UEFA juga sama fair. Walaupun ada pro kontra soal Israel, soal macam-macam, itu urusan belakang, tetapi secara umum, secara general mereka fair. Bahkan FIFA pun secara general fair, walaupun ada sedikit-sedikit kasus lah, itu kecil-kecil, tetapi secara umum fair. Afrika, kemudian CONCACAF, CONMEBOL juga fair. CONMEBOL bahkan lebih fair lagi karena selalu menggunakan home and away. UEFA juga sama, formatnya selalu home and away, walaupun ada grade A, grade B, grade C, tidak masalah. Asia inilah makanya harus berubah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ucapkan, kita bahas, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin. Hari ini secara bebas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Secara bebas, yang penting sopan. Nah, itu tadilah. Dan kita bicara soal kegagalan negara-negara Asia di Piala Dunia 2026. Dari 9 wakil Asia, 8 lolos otomatis dan 1 lewat playoff interzone. Itu saudara-saudara, dari 8 itu 9 itu 7 diantaranya sukses pulang ke kampung halamannya lebih cepat. Gagal di fase knockout, gagal di fase grup, termasuk klub besar, tim besar seperti Korea Selatan yang salah bikin strategi, termasuk juga Arab Saudi yang 4 tahun lalu sempat mengalahkan Lionel Messi, termasuk juga Qatar yang sombongnya minta ampun, yang curangnya minta ampun, itu gagal semua. Uzbekistan, tim debutan yang salah ambil keputusan mengganti Timur Kapatse dengan Fabio Cannavaro karena level status Cannavaro lebih bintang, lebih internasional, ternyata gagal. Jordania juga sama, tim yang di Asia itu kuda hitam tetapi juga gagal. Jadi hanya Jepang dan Australia, dan Jepang dan Australia pun itu juga akhirnya terhenti di babak 32 besar. Jepang masih lebih bagus dari Australia karena dia dihentikan Brasil secara dramatis, saudara-saudara, lewat gol di injury time, sementara Australia kalah lewat adu penalti, dan kekalahan di adu penalti itu juga disebabkan keputusan Tony Popovich yang memasukkan Matt Ryan, kiper Matt Ryan menggantikan si siapa itu ya, Beach, kiper Beach itu khusus untuk perpanjangan adu penalti, meniru taktiknya Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 tetapi gagal. Itu. Jadi ini kekhawatiran saya dengan gagalnya tim-tim Asia ini, ada kemungkinan jumlah kuota negara Asia di Piala Dunia berikutnya 2030 itu berkurang. Apalagi 2030 itu akan digelar di 6 negara. Nah, 6 negara berarti kan kemungkinan besar negara-negara tuan rumah itu sudah pasti lolos otomatis, dan itu kan akan mengurangi jumlah tim yang dari kualifikasi. Soal rumor ada 64 negara itu masih sebatas rumor, belum jelas kapan akan dilaksanakan. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat,
berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, tentu saja saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.